Meskipun Rio tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Dead Boy pada dewa, tapi dia yakin pembicaraan itu adalah sebuah ancaman. Karena tadi dewa sampai meminta Ara dengan cara baik-baik, bukan dengan memaksa seperti yang biasa dilakukan kakak tertuanya tersebut. Diam Rio, jangan ikut campur, hardik dewa dengan kesal. Rasanya ingin sekali dia membungkam mulut Rio yang sejak tadi menambah panas suasana. Belum lagi dengan perbuatan adiknya tadi yang udah berani memukul wajahnya di saat dia lengah. Rio yang dihardik justru tersenyum penuh kemenangan saat melihat ketidakberdayaan dewa yang ingin membawa Ara pergi, karena inilah yang diinginkan Rio, yaitu memisahkan Ara dari dewa agar kakaknya itu lebih peka dan tidak lagi menyakiti kakak iparnya. Baiklah, jika kau ingin tinggal di rumah ini, aku juga akan tinggal di sini. Apa? Oke, ke Ara, Danu, dan Rio bersamaan. Bahkan ketiganya sampai tidak sadar membuka mulutnya dengan lebar karena begitu terkejut. Aku bilang aku akan ikut tinggal di rumah ini. Dewa mengulang apa yang dikatakannya tadi tanpa mempedulikan keterkejutan dari semua orang. Tidak bisa begitu, protes Ara dan juga Rio bersamaan. Kenapa tidak bisa? Dewa mengerutkan keningnya dengan bingung. Tuan Danu saja tidak keberatan aku tinggal di rumah ini, ucapnya dengan menatap pria tua yang duduk di hadapannya. Ara pun langsung menatap pada Danu, pada pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Begitupun dengan Rio yang menatap tajam, sampai membuat Danu kesusahan untuk menelan salipannya sendiri. Kau tidak keberatan bukan? Tanya Dewa dengan tatapan mengintimidasi, hingga membuat Danu kembali susah payah menelan salipannya. Tentu saja keberatan. Apa kau pikir rumahku ini hotel yang bisa menerima semua orang untuk menginap? Dewa terdiam sesaat lalu menghela napasnya. Baiklah, karena kau tidak mengizinkannya, maka aku akan membeli rumah ini. Apa? Untuk kedua kalinya, Ara, Danu, dan Rio terkejut. Sementara Dewa kini memanggil asisten pribadinya untuk mengambil sebuah cek. Isi dengan harga yang Anda minta, ucapnya dengan menaruh sebuah cek yang sudah ditandatanganinya. Tidak adiknya, tidak kakaknya, sama saja, gerutu Danu dengan menggelengkan kepala. Kini dia baru menyadari apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang keluarga Rebeto itu memanglah benar adanya, bahwa keluarga Rebeto selalu bertindak sesuka hati dan bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak bisa ia bayangkan bagaimana seorang Boy Rebeto, karena anak-anaknya saja sudah memiliki kekuatan untuk membuat lawannya tidak berkutik. Dan juga yakin, jika dia menolak penawaran Dewa, pasti anak muda itu tidak akan mau menyerah dan akan melakukan hal yang lebih gila untuk bisa mendapatkan keinginannya untuk tinggal di rumahnya. Aku tidak menjual rumah ini, jawab Danu dengan merobek cek yang diberikan Dewa, meskipun takut dengan apa yang akan dilakukan anak muda itu selanjutnya. Baiklah, tapi Anda jangan terkejut jika mendapat kabar perusahaan keluarga Subrata hancur tidak bersisa, ancam Dewa dengan serius. Apa? Danu yang terkejut sampai memucat. Kau jangan main-main. Sungguh dia tidak menyangka jika Dewa langsung mengancamnya seperti itu, tanpa memberikan babi bu terlebih dahulu. Tidak bisa Danu bayangkan akan memiliki seorang menantu yang begitu kejam, hingga ingin membuat perusahaan mertuanya sendiri hancur. Aku tidak main-main, aku sangat serius. Untuk menghancurkan perusahaan Anda sangatlah mudah. Jadi apa kau masih berani melarangku tinggal di sini? Danu yang bingung harus menjawab apa. Ini hanya diam, sementara Ara yang merasa bersalah karena menempatkan Danu pada posisi yang sulit, akhirnya memutuskan untuk mengalah. Kau tidak perlu menginap di sini, karena aku yang akan pulang. Nah, Danu menatap Ara, sementara Ara yang menggelengkan kepalanya dengan tersenyum. Dia mengambil keputusan tersebut karena tidak ingin melibatkan Danu dalam permasalahannya dengan Dewa. Aku akan pulang, tapi ke mansion utama. Oke, kalau begitu ayo kita pulang. Dewa tersenyum sembari beranjak dari tempat duduknya dengan mengulurkan tangan pada Ara. Sungguh dia tidak menyangka jika Ara mau pulang hanya dengan ancaman yang dia berikan untuk Danu. Kalau begitu kenapa tidak sejak tadi saja dia mengancam Danu agar tidak perlu berlama-lama berada di tempat tersebut. Ara pun beranjak dari tempat duduknya, sembari menatap Rio yang sedang menganggukkan kepalanya dengan tersenyum,
Sebuah senyuman yang membuatnya merasa tenang dengan keputusan yang telah diambilnya tadi. Karena Ara yakin Rio akan selalu berada di sampingnya untuk menghadapi sikap Dewa yang menyebalkan. Dewa pikir setelah berhasil membawa Ara pulang ke mansion utama, maka dia bisa menikmati kembali waktunya bersama sang istri di dalam kamar. Tentu saja setelah menanyakan apa yang menyebabkan Ara marah, lalu pergi dari apartemen begitu saja. Karena seingatnya hubungan mereka udah membaik terlebih dengan kabar kehamilan Ara yang membuatnya bahagia. Namun kini jangankan untuk menikmati waktu bersama sang istri di dalam kamar. Untuk mendekati Ara dan berbicara empat mata saja, dia tidak bisa. Selalu ada Rio dan para pengawal pribadi suruhan Dead Boy yang menghalangi sejak mereka menginjakkan kakinya di mansion utama. Bahkan para pengawal pribadi itu berjaga 24 jam secara bergantian di samping Ara, dan di depan pintu kamar sang istri hanya untuk memastikan dia tidak bisa mendekat. Ditambah dengan kehadiran kedua orang tuanya yang tiba-tiba kembali dari pulau pribadi keluarga mereka, membuat Dewa benar-benar tidak bisa berkutik, walaupun hanya untuk menatap Ara, karena ancaman dari Dead Boy yang akan membawa Ara pergi jauh jika dia berani mendekati sang istri. Sehingga kini Dewa hanya bisa diam berdiri di pojok ruangan, menatap Ara yang tengah diperiksa oleh Bian. Ya, setelah tertunda beberapa hari, akhirnya dia bisa menemani Ara untuk periksa kandungan. Namun sesekali lagi Dewa hanya bisa menemani dari jauh tanpa bisa melakukan hal lebih. Karena di ruangan tersebut tidak hanya ada mereka berdua, namun ada Dead Boy, Mom Tita, Rio, dan Ayah Danu. Ayah Danu ikut karena statusnya sebagai ayah kandung dari Ara setelah hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan di antara mereka berdua. Dengan keberadaan Danu, maka semakin bertambah pula sosok yang menghalangi Dewa untuk berdekatan dengan Ara. Mereka sangat kompak, tidak memberikannya ruang sedikit pun untuk berduaan atau berbicara dengan Ara. Sayang, lihat cucu kita sangat menggemaskan sekali, ucap Tita dengan tersenyum sembari menatap pada layar monitor, tanpa mempedulikan semua orang yang menatapnya dengan kening berkerut. Ya, cucu kita menggemaskan, sahut Boy yang ikut tersenyum, meskipun yang ia lihat hanyalah bulatan sebesar biji kelengking. Rio yang sejak tadi diam dan bingung dengan perkataan Mom dan Dedinya, memutuskan berjalan mendekat pada layar monitor. Keponakanku belum terlihat jelas, apanya yang menggemaskan? Sonta Bian dan Danu pun tersenyum menahan tawanya mendengar ucapan Rio yang sangat jujur. Diam kau, hardik Boy kepada putra keduanya. Tapi Dad, kalau Mommy bilang menggemaskan, itu artinya menggemaskan. Salah Boy yang tidak ingin digugah sembari tersenyum pada sang istri. Ya, bagi Boy apapun yang dikatakan Tita itu benar, sekalipun terdengar aneh dan tidak masuk di akal. Aneh sekali, gerutu Rio sembari menggelengkan kepalanya. Sementara Ara, yang hanya diam dengan perasaan haru saat melihat pada layar monitor, di mana janinnya yang masih sangat kecil terlihat begitu jelas. Tatapannya ia alihkan pada Dewa, yang sejak tadi diam berdiri di pojok ruangan. Ara tidak bisa menebak apakah Dewa bahagia seperti dirinya saat melihat janin tersebut, ataukah biasa aja, karena yang terlihat saat ini adalah ekspresi datar di wajah Dewa yang tengah menatap lekat pada layar monitor. Rasanya Mami udah tidak sabar untuk menggendongnya setelah dia lahir, ucap Tita kembali masih dengan tersenyum. Jangan, bagi Boy, Dewa, Rio, dan Bian dengan bersamaan membuat Ara dan Danu sedikit terkejut. Kenapa? Tita mengerutkan keningnya dengan bingung. Boy berdiam dengan memberi isyarat agar kedua putra dan keponakannya untuk diam, tidak menjawab pertanyaan sang istri, karena dia takut jika jawaban mereka akan menyakiti hati Tita yang memang tidak bisa menggendong bayi dengan benar. Dulu saja saat anak-anak mereka masih bayi, para nininya yang menggendong. Kalau tidak, maka anak-anak mereka pasti akan sakit setelah digendong oleh Tita. Dewa, Rio, dan juga keluarga besar mereka sudah paham betul kalau sang istri tidak bisa menggendong bayi dengan baik. Itu sebabnya mereka melarang. Tidak apa-apa sayang, hanya saja kau sudah terlalu tua untuk menggendong calon cucu kita. Apa? Kau bilang aku tua? Tita yang tidak terima menatap suaminya dengan tajam. Aku ini belum terlalu tua. Boy menarik sang istri, lalu membawanya keluar dari dalam ruangan. Karena jika dilanjutkan, maka percekcokan mereka
akan didengar oleh semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut.